Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemunya bagaimana? Cuma diberitahu oleh Abu Ayyub, sebentar lagi umat Islam menang. Cuma begitu saja. Sebentar lagi umat Islam menang. Maka akhirnya sangat gembira sekali ya. Syamsuddin ini kemudian langsung balik terus berusaha ketemu dengan Muhammad Al-Fatih di tendanya yang sudah tinggal 3 malam. Akhirnya minta izin bertemu karena gurunya, maka beliau mau menemui. Kalau komandan tidak mau dia ketemu karena ini gurunya, maka beliau hormat. Akhirnya gurunya dipersilahkan, terus beliau mengatakan, wahai anakku, demi Allah saya habis bermimpi, habis ketemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau mengatakan bahwa sebentar lagi umat Islam menang. Akhirnya apa? Luar biasa semangat sekali. Semangat kembali, kemudian muncul motivasi yang luar biasa lagi, akhirnya berpikir lagi ya. Akhirnya muncullah ide yang paling gila dalam sejarah itu, yaitu apa? Kapal diseret melalui gunung. Kapal itu kan lewat laut kan, tapi kali ini kapal-kapal besar diseret melalui gunung. Gara-gara apa? Ya gara-gara semua laut sudah ditutup oleh Konstantinopel saat itu, dikasih rantai besi di dalamnya. Dalam laut itu kasih rantai besi, sehingga kapal jenis apapun nggak akan bisa lewat. Oh, udah nggak kurang ide. Kapalnya lewat gunung saja. Maka diseret lewat gunung sampai ada sekian yang meninggal gara-gara peristiwa itu ya, menyeret kapal lewat gunung tadi. Teman-teman semua, inilah namanya tarbiyah. Apa hubungannya kalau tarbiyah? Ini namanya pembinaan. Ini namanya apa? Menjadikan seorang muslim jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Belanda itu ketika mengatakan tentang Wali Songo ya, itu mereka mengatakan begini, Wali Songo itu membuat pesantren yang mengkader wali. Paham? Jadi bahasa orang Belanda ketika selalu kalah oleh perjuangan umat Islam ya, meskipun masih terus belum menang umat Islam sampai kemerdekaan Indonesia. Tapi dahulu Belanda itu menyimpulkan begitu, Wali Songo itu membuat pesantren yang mendidik generasi wali. Karena memang begitu, Sunan Ampel nanti kemudian mendidik generasi berikutnya, dan Sunan siapa lagi, terus begitu. Nah, itu kenapa? Karena mereka paham bahwa risalah Islam ini harus dipegang oleh orang yang tepat. Orang yang tepat, orang yang ngobrol-ngobrol wae yang guri-guri. Tak tekoy ora mau tenggo. Jadi risalah Islam ini harus dipegang oleh orang yang tepat, dan orang yang tepat ini perlu dibina sebelum mereka tahu dunia. Kalau kalian sudah tahu duit, nanti nggak suka mencari ilmu. Sudah coba aja. Kamu kalau ada kesempatan kuliah, terus kemudian kesempatan dagang, kok kamu milih dagang? Pada umumnya mayoritas yang seperti itu kemudian sudah nggak suka kuliah. Karena apa? Wis iso golek duit. Nah, umumnya seperti itu. Hanya sekian sangat kecil orang yang kemudian bisa kemudian menggunakan itu untuk kuliah. Nah, kemudian teman-teman semua, saya ingin menceritakan lagi Muhammad Al-Fatih itu ketika menang. Nah, jadi begitu menang ya, Konstantinopel itu kan sangat idolanya Eropa. Gara-gara Konstantinopel ditaklukkan, maka kemudian Eropa menjajah kita. Paham? Jadi Eropa itu tadinya mereka cari rempah-rempah itu di Konstantinopel, sudah cukup. Tapi begitu Konstantinopel ditutup, dikuasai umat Islam,
maka saat itu mereka kehilangan mata pencaharian yang atau rempah-rempah yang selama ini digunakan untuk kebutuhan Eropa. Akhirnya mereka mencari ke daerah Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Makanya kalau kalian perhatikan, Konstantinopel itu tahun berapa ininya? Tahun berapa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih? 1400. Kalau air nggak pada mau ya, kalau apa ya mau. 1453 ya, 1453. Nah nanti ya umat Islam di Jawa itu ya, umat Islam di Jawa itu nanti akan mulai kedatangan orang-orang Eropa itu berikutnya. 1511 Portugis datang, terus 1500 terus pada datang, 1600-an Sultan Agung mulai itu generasi setelah Wali Songo ya, itu mulai menyerang 1625 ya, itu mulai menyerang VOC Belanda. Kenapa kok mereka menjajah kita? Karena Konstantinopel dikuasai oleh umat Islam dan perdagangannya mereka nggak mau ngasih ke Eropa. Maksudnya dikuasai umat Islam tapi nggak mau ngasih rempah-rempahnya ke Eropa. Akhirnya efeknya kita yang kena. Tapi nggak apa-apa, itu tetap semuanya baik ya. Nah teman-teman semua, Muhammad Al-Fatih begitu menang ya, begitu menang, ada kata-kata yang menarik yang disampaikan oleh beliau. Saya tidak tahu, kata beliau, saya ini bahagia karena Konstantinopel ditaklukkan, atau bahagia karena pada saat ini masih ada seorang guru seperti A'ad Syamsuddin. Paham ya? Jadi beliau bingung, sebenarnya gembiranya itu karena menang atau karena masih ada seorang guru hebat seperti A'ad Syamsuddin. Jadi biasanya orang hebat itu di balik layar. Nah, apa kuncinya? Kuncinya orang hebat biasanya di balik layar. Orang hebatnya kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, orang yang menyukseskan biasanya selalu ada. Nah, teman-teman semua, perhatikanlah bahwa setiap masa itu perlu ada perjuangan seperti itu. Termasuk sekarang saya tanya, umat Islam di Indonesia menang atau kalah? Hah? Menang apa kalah? Menang. Menang melawan siapa? Menang apa kalah? Atau jangan di Indonesia biar tidak bingung, umat Islam di seluruh dunia itu menang atau kalah sekarang? Hah? Menang? Kalah? Menang apa kalah? Terus yang menang siapa? Hah? Kristen? Kristen? Yang menang Kristen? Siapa yang menang sekarang? Siapa? Oh, duluan jawab. Yang menang sekarang siapa? Yang menang sekarang adalah Yahudi. Ya, Yahudi menguasai Amerika, itu loh. Amerika sebenarnya pemenangnya, tapi disetir oleh Yahudi yang cuma 5%. Umat Islam itu 25%, orang Kristen itu 23%. Jadi ada yang mengatakan Katolik dan Kristen itu 23 dan 22%. Artinya sebenarnya yang banyak itu masih Kristen sebenarnya sedunia, itu artinya. Kalau Ortodoks dan Kristen Protestan digabung itu masih menang dibandingkan kita sebenarnya. Nah, meskipun 5% orang Yahudi, tapi mereka bisa sehebat itu dari sisi menguasai dunia. Bahkan Eropa saja dikuasai, Inggris banyak dimasuki, Eropa yang Amerika juga banyak dimasuki. Bahkan kalau kalian sekarang di Eropa, khususnya di Inggris ya, menurut cerita teman-teman yang di Inggris, itu kalau kalian membahas ya
Ratu Elizabeth mengkritik kayak apapun kerasnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kritik Yahudi di sana, mungkin bisa jadi dibunuh kalian. Di sana itu orang Yahudi itu banyak sekali, dan itu menguasai Inggris sampai akhir. Makanya nggak boleh hal-hal yang membuat mereka marah, melakukan hal-hal yang membuat mereka marah. Itu di posisi sekarang itu kayak gitu. Jadi jangan dikira mereka hebat begitu saja, dan hebat karena kehebatan akhlaknya, bukan. Mereka hebatnya salah satunya adalah karena meninggalkan agama. Tapi kalau orang Islam itu menjadi hebat kalau kembali kepada agama. Kenapa? Karena agama Islam agama yang pamungkas, agama terakhir yang masih dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam ini masih dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sebelum hari kiamat. Loh kok tidak sampai hari kiamat? Enggak, karena nanti yang kena hari kiamat itu hanya orang-orang kafir. Nah, itu menunjukkan apa? Kembali ke cerita tadi ya. Kenapa kok Muhammad Al-Fatih tadi itu sangat menghargai gurunya sampai mengatakan beliau bingung kegembiraannya karena kemenangan Konstantinopel, dalam mencapai Konstantinopel, atau karena ada guru bernama A'ad Syamsuddin. Nah, terus kita balik cerita lagi. Muhammad Al-Fatih itu begitu menang, maka soft sholat Jumat saat itu, setelah kemenangan ya, nah kemenangannya hari Jumat, itu sepanjang 4 km. Jadi sholat Jumat kalau di sini berapa kilometer? Kok kilometer? Cuma berapa meter? Sedikit kan? Cuma berapa itu kira-kira? Itu masjid ini dari ini sampai situ kira-kira berapa meter? 30 meter ya, paling 30-40 ya, nggak nyampe. Nah ini sampai 1 kilometer. Ayo berapa? Sampai 4 kilometer, berarti 4.000 meter. 4.000 bandingkan ya. Jadi pasukannya itu hebat luar biasa, dan jumlahnya sampai 4 km panjangnya. Akhirnya kemudian beliau berpidato. Nah pidatonya ini yang bikin merinding. Makanya kalian perhatikan, orang sukses, orang hebat itu selalu memberi pengaruh yang luar biasa, dahsyat. Beliau berpidato yang kira-kira begini, saya teksnya agak lupa-lupa, tapi intinya beliau mengatakan begini: yang berhak untuk menjadi imam saat ini adalah orang yang setelah balik ya, udah balik belum? Sudah balik? Sudah. Setelah balik sampai saat itu belum pernah meninggalkan sholat tahajud. Oh, langsung. Jadi kalau meninggalkan sholat tahajud silahkan duduk. Waktu itu berdiri semua, beliau berdiri, jamaahnya juga berdiri semua, diberitahu yang berhak menjadi imam sholat Jumat saat ini adalah orang yang belum pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, saya lupa urutannya. Akhirnya banyak sekali yang turun. Tinggal sekian puluh orang. Tinggal 10 orang itu kemudian beliau nambah lagi. Yang berhak menjadi imam sholat Jumat saat ini adalah orang yang semenjak akil balik, sejak balik ya, sampai saat itu belum pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ya, sholat qobliyah ba'diyah sering tinggal kayak gitu. Ya toh. Makanya jangan sering meninggalkan itu. Jadi begitu. Kemudian tinggal sedikit lagi. Terus gitu sampai yang terakhir sholat apalagi begitu ya. Yang intinya kemudian semuanya duduk kecuali beliau. Kecuali beliau itu karena memang beliau belum pernah meninggalkan.
ibadah-ibadah itu. Akhirnya beliau yang jadi imam. Jadi beliau memberi kesempatan yang jadi imam itu harus orang yang terbaik. Ternyata yang terbaik dia sendiri. Nah, sampai segitunya. Itu artinya apa, teman-teman? Itu artinya ada latihan ibadah. Makanya kalau kalian dilatih untuk puasa, ya puasa. Dilatih untuk sholat tahajud, ya sholat tahajud. Nggak masalah. Kenapa? Ini latihan kebaikan. Latihan mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan untuk kuat dalam memegang amanah. Kalau orang Arab itu mereka punya ya satu moto, satu keyakinan bahwa kalau melihat orang muslim itu baik atau tidak, lihatlah sholat wajibnya. Kalau sholat wajibnya tertib, ya berarti dia orang baik. Tapi tidak semua orang baik itu bisa digerakkan, bisa diajak berjuang, bisa diajak bandingan, bisa diajak keras dalam menghadapi masalah, kan gitu, siap untuk menghadapi masalah meskipun seberat apapun. Maka kalau pengen mencari orang yang siap diajak kerja keras dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam apapun kebaikan, maka carilah orang muslim yang suka sholat tahajud. Nah ya, jangan dibalik ya, atau malah justru bangga tidak melaksanakan sholat tahajud, ya malah keliru. Malah keliru. Kembalikan kepada salafus soleh, bagaimana mereka berjuang dengan mati-matian. Kenapa? Untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Nah maka teman-teman ini yang apa namanya, full day, yang full day mana? Coba tunjukkan jari. Yang full day, oke. Udah cukup. Yang lainnya di pesantren ya? Atau ada yang lagi? Ada lagi yang lain? Oke. Jadi intinya apa? Perlu adanya pembinaan. Bahkan Wali Songo tadi itu mendidik generasi wali juga. Jadi orang itu mendidik sesuai dengan dia punya apa. Makanya ada dalam pepatah bahasa Arab itu faqidu syai'i la yu'tihi. Faqidu syai'i la yu'tihi. Orang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin dia memberikan sesuatu itu. Dia nggak bisa kuat dalam melaksanakan ibadah, ya nggak mungkin dia memberi tausiah tentang itu. Nggak mungkin dia bisa memberikan sesuatu yang terkait dengan itu. Nah makanya teman-teman semua, kalau kita perhatikan ya, para ulama dulu juga sama seperti itu. Sekarang saya tanya, kalau tadi Muhammad Al-Fatih, sekarang Imam Syafi'i, siapa orang di balik layar yang hebat, yang mendidik beliau sampai jadi orang ulama besar? Siapa? Imam Malik. Selain Imam Malik siapa? Siapa tokoh di balik Imam Syafi'i yang menjadikan beliau hebat? Siapa kira-kira? Siapa? Imam Syafi'i itu punya guru banyak. Ada Imam Malik, ada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu guru spiritual malah gitu. Imam Malik guru ilmu hadis. Beliau ambil dari Imam Malik. Kalau ilmu logika, ilmu berdebat, beliau ambil dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dari Irak. Jadi dalam diri Imam Syafi'i itu ada dua kekuatan ilmu besar saat itu. Ilmu agama Islam yang besar, namanya tergabung dalam Ahlul Ra'yi dan Ahlul Hadis. Ahlul Hadis beliau ambil dari Imam Malik. Ahlul Ra'yi atau ijtihad
atau di logika berdebat, beliau ambil dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu muridnya yang terbaik dari Imam Hanafi. Ya Mbak ya, murid terbaik dari siapa tadi? Siapa namanya tadi? Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi kenapa Imam Syafi'i hebat? Karena beliau paham apa yang harus dikuasai saat itu. Sehingga dua ilmu hebat ini akhirnya dipadukan beliau dalam pikiran dan hati beliau, dicerna, didalami sampai disimpulkan. Akhirnya beliau membuat kitab yang menjadi mercusuar saat itu. Namanya adalah Ar-Risalah. Kitab Imam Syafi'i dalam usul fikih yang menjadi hebat dan panduan semua ulama saat itu, baik yang ahlul hadis maupun ahlul ra'yi, hasil dari kreasi beliau sampai beliau dijadikan mujaddid saat itu, mujaddid abad kedua ya. Abad pertama kan Umar bin Abdul Aziz, mujaddid abad kedua, semua ulama sepakat bahwa mujaddid atau pembaharu abad kedua itu adalah Imam Syafi'i, karena beliau bisa memadukan dua ilmu hebat tadi. Padahal ilmu hebat itu adalah mazhabnya ulama-ulama besar, ada yang mazhabnya ahlul ra'yi, ada yang mazhabnya ahlul hadis. Siapa di balik kehebatan Imam Syafi'i? Kembali ke pertanyaan, siapa? Ibunya. Kok nggak bilang ibunya atau tadi? Jawab ibunya sekarang enggak. Ibunya yang hebat itu. Ya. Kenapa ibunya? Karena ibunya tidak membolehkan pulang ketika pondok. Wah, kalau kamu kan pulang-pulang gue. Ya Allah. Malah orang pondok barang kan. Jadi Imam Syafi'i itu pas mondok itu nggak boleh pulang, sampai nggak berani pulang, tanya saja nggak berani. Itu terutama setelah hijrah. Beliau mondoknya 2 kali Imam Syafi'i. Pertama nggak mondok, masih kecil, di usia sebelum 10 tahun beliau di Makkah. Ibunya itu asli Palestina dari Gaza, kemudian pindah ke Mekah. Di Mekah itulah ibunya kemudian mengantar beliau ke Syekh untuk belajar tafsir ya, belajar Al-Quran, sampai kemudian beliau hafal Al-Quran. Kemudian diantarkan ke Imam Malik di Madinah ya, mondok pertama itu. Mondok kedua adalah beliau di mana? Di Irak. Setelah itu dari Irak disitulah kemudian beliau baru berani pulang, dan itu pun karena sudah diizinkan ibunya. Jadi kehebatan ibunya dalam mendidik itu luar biasa. Dan ini sekali lagi teman-teman semua, ini butuh kesungguhan dan keseriusan kalian semua. Jadi pembinaan ini hanya alat saja. Makanya kemudian ketika Imam Syafi'i menyampaikan sesuatu kepada muridnya, jadi muridnya Imam Syafi'i itu ada yang sampai didikte sampai 35 kali nggak paham-paham. Disampaikan ilmu satu bait mulai dipaham, nggak paham. Diulang lagi, nggak paham lagi, terus sampai 35 kali nggak paham-paham. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah bilang kamu kok bodoh banget, nggak pernah dia bilang seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i bilang, nah ini makanya penting, kalau kalian merasa bodoh atau kurang pinter atau merasa ketinggalan terus kalau belajar ya, nah ini khusus yang melek-melek aja, yang tahu ilmunya ya, yang tidur-tidur biarin aja, tidak dapat ilmu dia. Jadi waktu itu kemudian Imam Syafi'i mengatakan begini, perkataannya yang penting, yang kemudian menjadikan muridnya ini nggak berubah total kan. Nah, saya sebagai gurumu sudah tidak bisa membantu lagi memaafkan kamu. Tinggal satu caranya kalau kamu mau paham. Kamu harus menyesal, kamu harus sedih, benar-benar minta pada Allah supaya dipahamkan tentang ilmu.
harus serius mintanya. Wah, akhirnya betul, muridnya ini pulang semalaman beliau sholat tahajud, nangis pada Allah, mohon untuk dibukakan ilmu yang bermanfaat, yang bisa dipahami, sehingga kalau diajar gurunya dia mudah, meskipun turu tapi mudah. Saya itu tidak terlalu menyalahkan yang tidur-tidur, karena Ustadz dulu ketika jadi seperti kalian tidak sering tidur. Iya, sampai ada yang saya marahi yang rame seperti kamu. Yang tidur saya biarkan, karena itu kenikmatan dari Allah, biarin saja. Tapi kemonjo tidurnya, habis itu terus mengejar ketertinggalan. Gue kan lumpuh rambutnya. Jadi saya akui ya, Ustadz itu dulu ketika SMA itu sering ngantuk. Karena apa? Ya pelajarannya nggak selesai-selesai di pondok itu. Kita juga tidak pengen protes ke ustadz-ustadzah, karena itu kebaikan semua. Pengennya ustadz-ustadzah kita menguasai semua. Padahal kita itu kan bukan pendekar, kita itu kan bukan robot, ya kan? Nah, tapi kita juga bukan cerewet. Loh, malah ngekek loh. Jadi yang tidur itu lebih baik daripada yang cerewet. Tapi yang mendengarkan jauh lebih baik daripada yang tidak mendengarkan. Yang mendengarkan dan menulis jauh lebih baik lagi. Yang mendengarkan, menulis dan menghafal jauh lebih baik lagi. Nah, itu ilmu itu karakternya begitu. Jadi meskipun kalian ngantuk, tapi nanti kalau sudah selesai, ya kalau sudah apa namanya, selesai kajian, ya tadi apa? Ustadz bilang apa tadi? Nah, seperti itu, mengejar ketertinggalan, atau ketemu dengan yang pinter, minta diajari. Tadi Ustadz bilang apa? Nah, begitu. Jadi itu nggak masalah ya, karena akhirnya mudah juga, cuma dengan cara lain. Nah, seperti itu. Nah, itu Imam Syafi'i. Dan masih banyak lagi. Semua kuncinya sama. Pasti ada orang membina yang hebat. Tapi kehebatan itu nggak mungkin jadi kecuali yang bersangkutan mau jadi hebat. Seperti kalian nih, mau jadi hebat atau enggak? Dulu mau, tapi tetap cerewet. Oh iya. Jadi Ustadz dulu ketika jadi kalian seperti kalian ini MTS SMA juga ya semua ya. Yang SMA tuh dari yang SMA. Oh ya, SMA sama SMTF itu kecil-kecil semua sekarang ya. Jadi, oke. Jadi Ustadz ketika MTS dulu itu ya, kalau diajari Ustadz itu cuma dengerin gitu aja. Suruh tanya yang nggak punya ide, karena masih belum pinter. Meskipun bukan berarti selalu kalau jadi pinter, nggak juga. Maksudnya orang itu sesuai fasenya, nggak masalah. Yang penting ketika masa seperti kalian ketemu banyak orang hebat, itu penting. Banyak orang hebat mendatangi kamu, didatangkan oleh ustadz dari mana misalnya, itu penting. Pentingnya apa? Karena motivasi dia kalian dapatkan. Kemudian kalau dia sekali berdoa, kalian bisa jadi luar biasa. Jadi pentingnya ketemu orang hebat, untuk kiai itu penting didatangkan untuk ngaji. Kenapa? Orang soleh dimanapun berada pasti mendoakan. Nah itu, jadi jangan kemudian meremehkan, wah ustadz ini cuma ngajar cuma sebentar, apa dapat apa kami? Bukan masalah dapat apanya, kamu dapat doa, kamu dapat barokah ilmunya, kamu dapat husnus suhbah, atau apa? Berinteraksi yang baik dengan dia. Itu sudah luar biasa. Meskipun tuh otak ngantuk wae, tapi nggak apa-apa. Jadi yang nggak ngantuk ini semoga nanti jadi orang-orang yang luar biasa. Ya yang ngantuk ya nanti lah bawahnya sedikit lah. Itu ya. Jadi itu Imam Syafi'i. Kemudian ada lagi seseorang yang kelihatannya nggak ada siapa-siapa di belakangnya, tapi sebenarnya dia mengambil pelajaran hebat dari mbah-mbahnya dulu yang luar biasa.
bernama siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini hasil dari Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang anak yang bapak ibunya itu sangat berhati-hati mencari calon pasangan. Nah, orang malah pacaran-pacaran wae. Orang kalau pacaran sebelum nikah, nah itu nanti dia berarti akan ketemu dengan orang yang suka pacaran juga. Angko anaknya yo seneng pacaran bodoh ae. Nah, mulai kok kalau usah pacaran langsung menikah kalau seandainya mengenal begitu ya. Jadi bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi dan ibunya Salahuddin Al-Ayyubi ini yang justru menjadikan anaknya hebat sebenarnya. Kenapa? Karena bermula dari cara menikahnya yang hebat. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini sampai lama, sampai agak ini ya, melewati usia dewasa agak lebih gitu ya, belum nikah. Padahal beliau termasuk keluarga terhormat, keluarga kerajaan. Ya Pak ya, keluarga kerajaan. Siapa tadi? Siapa? Kamu. Kok keluarga kerajaan kamu? Salahuddin Al-Ayyubi. Kok malah kamu dong? Jadi Salahuddin Al-Ayyubi termasuk keluarga terpandang. Kalau mau minta siapa jadi pasangannya, kemungkinan besar diterima. Tapi beliau nggak mau sembarangan. Istrinya juga begitu nantinya. Dan ketemu persis, tinggal 2 orang itu yang punya niat itu memang. Istrinya juga sama. Calon istrinya itu nanti sudah lama nggak menikah, dia hanya mencari seseorang dengan kriteria seseorang punya kriteria gini. Akhirnya ketemulah mereka berdua di hadapan Syekh, terus dinikahkan. Apa kriterianya? Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ketika diminta saudaranya untuk kamu segera menikah saja dong, kamu butuh keturunan, nah, nanti akan melanjutkan perjuangan kamu dan seterusnya bla bla bla. Beliau mengatakan kira-kira begini, saya hanya akan menikahi seorang wanita yang siap mendidik anak saya untuk menaklukkan Palestina, mengembalikan Palestina di pangkuan umat Islam. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu hidup di era di mana Palestina selama 90 tahun dikuasai tentara Salib. Di Palestina pernah dikuasai tentara Salib selama 90 tahun. Dan itu yang mengembalikan lagi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, hanya menikahi seorang wanita yang siap melahirkan anak yang siap berjihad, ya, yang soleh, yang siap menaklukkan kembali Palestina. Nah ini intinya begitu ya, intinya di situ. Berarti kan dididik dari awal, dari kecil dididik. Nah ternyata itu ketemu dengan seorang istri tadi ya, yang juga sama. Dia pernah ditanya oleh seorang syekh. Orang saya ini tahu tentang keinginannya Salahuddin Al-Ayyubi tadi. Anda ini kok nggak segera nikah, kenapa? Ditanya oleh syekhnya tadi. Maka kemudian dijawab, saya hanya akan menikah dengan seorang laki-laki yang siap membawa tanganku untuk mendidik seorang anak yang berjihad fisabilillah, soleh, dan dia siap untuk menaklukkan kembali Palestina. Padahal nggak janjian dari loh, nggak janjian. Ini nggak janjian. Jadi kata-katanya persis. Akhirnya loh, itu kan seperti yang dikatakan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kamu kenal dengan dia? Nggak kenal. Ya udah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi kemudian, bukan Salahuddin, ini bapaknya keliru tadi. Bapaknya, tadi sudah bapaknya kok balik ke Salahuddin. Kemudian bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu terus dipanggil. Ah ini yang kamu cari ini ada di sini. Persis kata-katanya dengan kata-kata kamu. Ini yang tidak cerewet tadi. Nah kemudian akhirnya
Menikahlah mereka berdua dan lahirlah seorang anak bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti Salahuddin Al-Ayyubi ini hasil luar biasanya tirakat seorang ayah dan seorang ibu. Nah, makanya penting kalau kamu belajar itu harus minta ridho orang tua, minta didoakan, jangan sampai kamu menyakiti hati mereka. Ini karena apa? Pembinaan. Pembinaan sudah dimulai semenjak belum menikah, ayahnya ya sama ibunya itu sudah dibina. Begitu sudah menikah, terus punya anak, lebih lagi semenjak kecil terus ditempa terus, dididik supaya jadi soleh, terus sampai akhirnya diajari cara berperang, diajari berstrategi, diajari macam-macam, diajari ilmu macam-macam. Biar apa? Nanti pada saatnya dia siap untuk menaklukkan kembali Palestina. Nah, melalui apa? Pembinaan. Makanya penting pembinaan itu ya. Jadi pembinaan itu sangat penting. Dan nanti terakhir nih ya, terakhir. Jam berapa dong? Nanti di akhir zaman teman-teman. Ini sering saya sampaikan. Di akhir zaman masih ada kemungkinan kamu jadi orang hebat. Pengen jadi orang hebat? Di sisi Allah, pengen jadi orang hebat? Siapa yang pengen tunjukkan jari itu Pak? Allahu Akbar. Gus. Takbir. 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 Oke, sip. Nah, terus langsung hilang ini. Yang mengganggu-ganggu sampai membuat ngantuk-ngantuk itu setan-setannya hilang semua. Tapi paling sebentar aja, nanti balik lagi. Ya. Jadi nanti di akhir zaman, ini di akhir zaman, tapi belum terjadi ya. Dan ini insya Allah pasti 100% akan terjadi. Hanya ceritanya mungkin sedikit agak beda-beda, kita nggak tahu nanti ceritanya seperti apa. Nanti sebentar lagi di akhir zaman akan ada pasukan Imam Mahdi yang dipimpin oleh siapa? Yang dipimpin oleh siapa? Hah? Ya Imam Mahdi. Ini dong pasukan Imam Mahdi kok. Ya dipimpin Imam Mahdi. Yang di situ nanti dibersamai oleh seorang nabi bernama Nabi Isa. Yang pasukan ini tidak pernah terkalahkan sampai akhir hayat mereka masing-masing. Jadi kriteria pasukan ini ya, pertama tidak terkalahkan, melawan siapapun tidak ada yang bisa menang dengan terhadap pasukan ini. Karena apa? Pasti karena kedekatan mereka dengan Allah. Nggak mungkin, nggak begitu. Coba perhatikan, nabi-nabi itu yang dikejar-kejar oleh musuh-musuh Allah, itu yang diselamatkan oleh Allah itu Nabi Ulul Azmi saja. Yang lain kadang tidak diselamatkan, kadang diselamatkan, terserah Allah. Tapi yang jelas-jelas dibantu oleh Allah, nggak mungkin disentuh oleh orang kafir. Itu Nabi Ulul Azmi yang 5. Mulai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu nabi-nabi besar. Jadi nggak tersentuh karena kedekatan mereka dengan Allah yang luar biasa. Lah nanti di akhir zaman itu bukan nabi yang sehebat itu. Orang mukmin biasa bisa hebat di akhir zaman. Itulah pasukannya Imam Mahdi. Pasukannya berapa? 313 orang. Jadi sampai angkanya aja disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Mereka di mana mulai berperang? Pokok perang kalau di mana? Iya, karena nanti itu lawannya Dajjal. Dajjal itu harus perang. Kalau sekarang kan nggak ada, karena memang nggak ada Dajjal sekarang, belum muncul. Kalau ada Dajjal itu harus perang Dajjal itu. Karena apa? Karena Dajjal itu menyesatkan semua umat Islam. Nah, kalau kalian nanti mendengar ada Dajjal, kalian nggak boleh mendekat. Dajjalnya di Etan, kamu harus sekulon. Dajjalnya di Kidul, kamu harus sekulon. Jadi nggak boleh menemui Dajjal. Karena apa? Nggak level kita. Levelnya Dajjal itu yang bisa mengalahkan hanya Nabi Isa. Bahkan Imam Mahdi aja masih belum bisa membunuh Dajjal. Makanya dalam pasukan Imam Mahdi diberi oleh Allah seseorang bernama siapa?
Nabiullah Isa. Untuk apa? Untuk membunuh Dajjal. Jadi yang bisa membunuh Dajjal hanya satu, yaitu Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu muncul setelah pasukan Imam Mahdi terbentuk. Terbentuknya di mana? Terbentuknya di Makkah. Nah, di Makkah ketika apa? Ya ketika umat Islam pada beribadah di sana, pada iktikaf apa segala macam, terus mereka melihat kok ternyata ada orang yang persis ceritanya seperti wajahnya persis seperti Imam Mahdi. Akhirnya langsung ditembuk. Kamu ini namanya siapa? Muhammad. Bapakmu namanya siapa? Abdullah. Terus gitu ya, sampai ditanya macam-macam. Terus akhirnya ulama menyimpulkan, kamu ini yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman akan ada seorang imam yang dimunculkan oleh Allah, dan itu bernama Imam Mahdi. Oh, bukan saya. Dia takut, dia lari lalu. Jadi Imam Mahdi itu yang benar itu kalau dia dinyatakan atau di baiat sebagai Imam Mahdi, dia mesti nggak mau. Jadi dia Imam Mahdi yang benar, bukan malah bilang aku adalah Imam Mahdi, pasti salah itu. Jadi pasti salah. Nah akhirnya apa? Kemudian dia lari, dia takut dijadikan Imam Mahdi. Nah, itu pelipisnya persis agak ini lebar gitu ya. Jadi hidungnya mancung, pelipisnya agak lebar. Kemudian apa itu ya? Ada beberapa karakter yang disebutkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya dia lari ke Madinah. Nah, lari ke Madinah dikejar sama ulama. Dari Mekah ulama pada mengejar semua. Kita kejar lagi sampai ketemu. Dia mesti nggak jauh dari Masjid Nabawi. Karena orang soleh itu kalau ada tanah suci, mesti dia nggak akan jauh dari tanah suci. Dia mesti nggak jauh dari Masjid Nabawi. Akhirnya dikejar, akhirnya ketemu lagi. Nah, kamu ketemu lagi, ketemu. Akhirnya kemudian ulama tidak mau kalah. Sekarang kamu nggak bisa lari. Ini pasukan ini sudah banyak, sudah apa namanya sudah siap untuk untuk mengawal kamu. Nah, kemudian akhirnya apa? Akhirnya beliau setelah ditanya oleh ulama, kamu dari keturunan Rasulullah enggak? Ya, oh ya sudah benar berarti. Kamu inilah orangnya Imam Mahdi. Orangnya yang bernama yang jadi Imam Mahdi. Ya sudah, kalau gitu izinkan saya untuk berdoa kepada Allah pada malam hari. Nah, setelah itu beliau siap dibaiat di Mekah, dibawa pulang ke Mekah lagi. Nah akhirnya betul satu malam beliau berdoa pada Allah, mohon petunjuk. Kalau memang dia orang yang dimaksud maka dia siap. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Akhirnya betul satu malam itu Imam Mahdi diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah, kecerdasan strategi, kecerdasan berperang, macam-macam ilmu dikasih oleh Allah. Tadinya dia bukan siapa-siapa dan gak punya pengalaman apa-apa. Baca ya hanya sekedar membaca, menganalisis ya sekedarnya. Tapi begitu kemudian dia dinobatkan jadi Imam Mahdi, ya, maka akhirnya beliau luar biasa, akhirnya diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau dibaiat di sana oleh 313 orang. Membaiat semuanya. Dan nanti ceritanya begitu dibaiat, sebelum di Mekah itu akan ada pasukan ya, pasukan yang pro Amerika yang akan membunuh mereka. 313 itu dikejar oleh tentara pemerintah. Tapi mereka sebelum sampai di Ka'bah semuanya ditenggelamkan oleh Allah kecuali 2 orang. 2 orang ini suruh bercerita, bukan yang terbaik, bukan. Suruh dia nanti dia biar siaran pers bahwasanya telah terjadi begini, ada pasukan yang hendak menghabisi Imam Mahdi, tapi ternyata ditenggelamkan semuanya oleh Allah. Semenjak saat itu umat Islam di dunia semuanya paham, arti inilah Imam Mahdi yang dimaksud. Jadi nanti kalau ada cerita tentara ditenggelamkan oleh Allah di sebelum Mekah karena ada yang baiat di sana,
Kalau ada cerita seperti itu, berarti yakinlah itu nanti Imam Mahdi. Imam Mahdi itu pasukannya hebat, semuanya dapat apa? Petunjuk dari Allah yang luar biasa. Di antara ciri-cirinya adalah pasukan ini tidak terkalahkan, mereka dekat sekali dengan Al-Quran. Yang ketiga, mereka suka berlatih fisik. Makanya kalau kalian latihan fisik pramuka apa ada di sini? Ada karate ada enggak? Enggak. Silat-silat ada enggak? Nah itu kalau ada latihan seperti itu yang semangat. Kenapa? Ini salah satu karakter pasukannya Imam Mahdi. Nah akhirnya apa? Akhirnya kemudian mereka nanti setelah tahu bahwasanya mereka di sana dikejar pemerintah, tidak disukai pemerintah, mereka keluar dari Mekah menuju ke Damaskus. Sampai di Damaskus pas waktu subuh, mereka akhirnya sholat di masjid namanya Masjid Al-Manarul Bayda. Jadi masjid Menara Putih. Sekarang ada, kalau kalian lihat di YouTube itu ada Masjid Menara Putih Damaskus itu ada. Padahal zaman Rasulullah mengatakan ini, jangankan masjid Muslim aja nggak ada di Damaskus waktu itu. Tapi itulah mukjizat Rasulullah ya. Jadi beliau mengatakan itu meskipun saat itu belum ada masjidnya, tapi nanti akan ada. Nah sekarang sudah ada masjid namanya Masjid Menara Putih di Damaskus. Apa yang bisa diambil pemahaman di sini teman-teman semua? Imam Mahdi itu satu tadi karakternya ya. Satu apa tadi karakternya? Tidak pernah terkalahkan. Yang kedua, dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, suka latihan fisik. Yang keempat, saking dekatnya dengan Allah, mereka bisa mendengar pohon dan batu bicara. Yang keempat, saking dekatnya mereka dengan Allah, mereka bisa mendengar batu dan pohon itu bicara. Dan itu hanya orang-orang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman itu Allah memunculkan banyak orang di akhir zaman itu yang punya kelebihan seperti itu. Nah itu saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan Allah itu apakah ujuk-ujuk? Tidak. Dekat dengan Allah itu dilatih, dibina, ditarbiyah, diberikan ilmunya, berlatih. Berikan ilmu terus tapi nggak pernah berlatih ya sama aja. Dikasih ilmu tahajud ya kamu tahajud setelah ini. Dikasih ilmu tentang sholat rawatib ya kamu sholat sunnah rawatib setelah ini. Dikasih ilmu tentang kalau mendengarkan ilmu itu ditulis ya ditulis ilmunya. Orang dengarkan saja. Aku begitu. Kenapa? Karena belum tentu yang kamu dengarkan langsung kamu hafal. Kalau langsung kamu hafal kayak Imam Syafi'i sih nggak masalah, nggak ditulis. Nah itu ya. Jadi karena apa? Langsung hafal dia. Imam Syafi'i kalau mendengar sesuatu langsung hafal. Nah seperti itu. Makanya sekali lagi teman-teman semua dalam grand opening BPI kali ini sebenarnya tarbiyah itu adalah segalanya. Tanpa tarbiyah kamu tidak bisa dekat dengan Allah dengan sebenar-benar dekatnya. Karena apa? Perlu guru yang mengajak ke situ, membersamai, memberikan teladan, memberikan semangat. Ketika jatuh kamu diberi motivasi, ketika cerewet dihentikan, ketika berhenti disuruh cerewet, keliru. Maksudnya kalau kamu termasuk orang yang nggak suka ngomong, maka kamu diajari untuk ngomong. Nah, itu maksudnya ketika berhenti disuruh cerewet itu. Karena apa? Berdakwah itu harus pinter ngomong, minimal omongannya bisa dipahami orang. Kalau berdakwah nggak bisa dipahami ya sama aja dakwahnya nggak ngomong, nggak bisa ya. Makanya pernah yang terakhir nih ya, yang saya sampaikan, pernah suatu ketika ulama besar bernama Hasan Al-Banna, seorang mujaddid abad 14 yang banyak kita gunakan pendapatnya, termasuk di sini kita ambil maksurat yang kalian baca itu maksurat Imam Syahid Hasan Al-Banna. Imam Syahid Hasan Al-Banna itu wafatnya itu wafat dengan kondisi mati syahid karena ditembak oleh pemerintah yang zalim, sampai akhirnya beliau nggak kuat, darah bercucuran. Nah sampai akhirnya kemudian beliau mati syahid. Kenapa kok dikatakan sebagai mati syahid? Yang mengatakan bukan saya,
yang mengatakan ulama besar bernama Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid itu ketika dia meninggal, dalam proses meninggal, dia hanya merasakan seperti di tokop tawon. Tokop tawon pernah nggak kalian? Pernah? Mau lagi? Oh nggak mau. Jadi orang yang mati syahid itu dia merasakan kematiannya hanya seperti di tokop tawon saja, nggak terasa dia. Nah itu persis ketika mengilustrasikan cara wafatnya Hasan al-Banna. Dia ditembak mungkin sampai puluhan tembakan. Itu loh tembakan apa namanya? Itu ya sampai begitu. Nah sepupunya yang di sampingnya itu hanya terkena satu tembakan. Sudah luar biasa sakitnya orang bukan main. Dia terkena 10 tembakan. Itu justru semestinya yang mengangkat kan sepupunya mengangkat dia kan, karena terkena 10 tembakan. Malah kebalik. Sepupunya yang terkena satu tembakan malah diangkat oleh Hasan al-Banna, kemudian mau dibawa ke rumah sakit. Karena nggak ada kendaraan yang membawa ke sana karena semuanya sudah dilarang oleh pemerintah ya, pemerintah zalim gitu ya. Nah akhirnya kemudian wafat di tempat akhirnya. Nah seperti itu. Nah saya ingin menyampaikan bahwasanya Imam Syahid Hasan al-Banna ya itu pernah ya ketika beliau wafat ya itu orang-orang muslim di penjara yang dulunya seperjuangan dengan beliau itu kemudian bermimpi. Bermimpinya itu unik. Bermimpinya itu begini. Saya melihat Hasan al-Banna. Ini yang bermimpi kalau nggak salah 3 orang sama mimpinya. Saya melihat Hasan al-Banna itu sedang berceramah. Tapi omongannya nggak kedengaran. Nah, gitu kan? Omongannya nggak kedengaran, tapi kami semua paham. Nggak kedengaran, tapi kami semua paham. Cuma waktu ceramah Imam Hasan al-Banna itu jenggotnya dicukur, jadi nggak punya jenggot. Akhirnya bingung dia memaknainya seperti apa. Nah, karena ada ahli takwil mimpi di situ, ada kiai besar di situ, akhirnya terus dia komentar kiai itu. Kalau kamu benar mimpinya, kalau itu dari Allah, maka itu maknanya Hasan al-Banna hari ini meninggal. Oh, kok bisa? Wong ketemu Hasan al-Banna berceramah, ceramahnya enggak kedengaran omongannya, tapi kami semuanya paham. Tapi ketika berceramah beliau jenggotnya dipotong semuanya. Kemudian ulama besar di situ yang ada di situ kemudian mengatakan kalau yang kamu katakan itu mimpimu benar, berarti hari ketika kamu bermimpi itu Hasan al-Banna meninggal. Kenapa kira-kira? Karena kalau seseorang meninggal itu sudah di alam sana, itu usianya sama semua sudah nggak ada yang usia tua. Nah itu ilustrasi dari jenggotnya dipotong. Jika dipotong itu makna bahwa dia sudah ada di dunia lain, di alam barzah. Karena alam barzah semua usia sama, nggak ada tua, nggak ada kecil, yang ada muda semua. Nah itu kenapa kok dia berceramah kamu paham isinya tapi kamu nggak bisa mendengar omongannya, karena sebenarnya dia sudah di alam sebelah, di alam barzah. Dia ngomong kayak apapun kamu nggak akan bisa mendengar, tapi kamu paham semua yang dikatakan karena apa? Yang dia tinggalkan sudah cukup untuk kalian pelajari. Nah beliau meninggalkan dakwah yang luar biasa, konsep-konsep arkanul bai'ah ya, kemudian konsep ada 4 itu ya, yang 10 itu ya, moto-moto itu yang kemudian kalian punya SKL nanti banyak mengambil dari situ, pergerakan abad modern. Nah itu adalah hasil dari inspirasi ijtihadnya Hasan al-Banna, dan banyak ulama-ulama yang memakai itu di seluruh dunia. Karena apa? Saking sesuainya dengan zaman saat ini. Itulah teman-teman semua yang perlu untuk kalian pahami, bahwa sekali lagi pembinaan itu sesuatu yang segalanya.
kamu atau tanpa pembinaan nggak akan bisa orang yang lebih dekat dengan Allah yang sesuai standar yang dikehendaki oleh Allah maupun Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perlu dibina, perlu dibersamai terus. Nah, bahkan tadi kalau orang dulu itu tadi Belanda mengatakan ya, Wali Songo itu membuat pondok yang di situ akan membina orang dan akan jadi wali seperti dia. Sampai begitu. Nah, kenapa ya? Saking pahamnya Belanda itu bahwa ini ancaman buat mereka. Nah, makanya dari dulu yang ditakuti oleh Belanda itu ya santri-santri, karena apa? Mereka nggak bisa ditogok. Mereka diajak perang semua. Pas resolusi jihad tahun 1945 setelah di Surabaya itu ya oleh Bung Tomo, resolusi jihad itu siapa yang mengisi? Orang-orang yang ikut berjihad itu wali santri-santri, bukan wali santri ya, itu santri-santri. Nah, itu santri. Dari mana mereka bisa sesemangat itu? Dari pendidikan kiai-kiainya, guru-gurunya, dari pelajaran dalam fikih tentang jihad fisabilillah, tentang bagaimana mulianya orang yang meninggal dalam kondisi mempertahankan agamanya, dan seterusnya. Nah, itulah melalui pembinaan ini insya Allah teman-teman akan diberikan yang terbaik sesuai dengan usia kalian dan sesuai dengan optimalisasi yang dikehendaki untuk teman-teman semuanya. Nah, semoga dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan taufik hidayah inayahnya, diberikan istiqomah, dan terakhir semuanya kita diberikan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.